Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afri Syarafli Kusmawardana sebagai Project Manager di tugas Project Based Learning untuk membuat web laboratorium software engineering. Pertama-tama kita sudah ke menu home, yaitu home itu memuat tentang seperti selamat datang, terus tentang lab software engineering, fokus and scope, visi misi, roadmap, terus dosen yang mengampu di lab tersebut. Lalu ada blog dan artikel, dan yang terakhir yaitu formulir pendaftaran. Di sini kita menyediakan fitur profil kami, yaitu pertama tentang kami, lalu ke fitur visi misi yang ada di dalam profil kami, lalu yang terakhir roadmap. Lalu pindah ke navigator personil. Personil ini adalah anggota laboratorium yang ada di lab software engineering, seperti Pak Imam Farul Rozi, Bu Elok Nurhamdana, Pak Zawa, Pak Subi, Pak Ridwan, dan Bu Aryadi Retno. Lalu pindah ke penelitian dan publikasi. Yang pertama yaitu ada penelitian. Penelitian itu daftar peneliti yang sedang dilakukan oleh laboratorium software engineering. Terus ada publikasi, itu untuk menampilkan daftar publik dokumen atau jurnal yang udah dipublikasi. Lalu untuk daftar sendiri itu digunakan untuk mendaftar sebagai anggota lab software engineering. Jadi misal saya memasukkan nama saya dan email saya, lalu memasukkan NIM, kirim pendaftaran. Maka formulir itu akan otomatis masuk ke admin dan menunggu admin. Lalu di sini ada menu blog. Menu blog di sini untuk menampilkan blog-blog dan artikel yang sudah diupload dari admin. Dan yang terakhir yaitu menu statistik. Ada anggota, ada pendaftar, dan ada blog. Lalu pindah ke admin. Untuk masuk ke admin sendiri yaitu admin dan passwordnya admin 123. Dan masuk ke admin dashboard. Admin dashboard di sini untuk menampilkan total anggota, total pendaftar, pending review, 2 jabatan tersedia, blog publish, blog draft, dan total user. Di sini saya juga menyediakan yaitu grafik pendaftaran siswa. Lalu move ke kelola anggota. Kelola anggota di sini untuk menambah dan mengurangi anggota yang terdaftar atau personil yang terdaftar di laboratorium software engineering. Misal saya akan menambah nama saya dengan jabatan ketua lab. Deskripsi saya akan dummy. Lalu simpan anggota. Di sini juga kita bisa preview. Preview itu menampilkan jabatan, dummy, dan media sosial. Dan di sini juga bisa mengedit. Dan akan langsung update. Lalu jika ingin menghapus yaitu menghapus saja dan melanjutkan. Data otomatis akan terhapus. Lalu move ke kelola jabatan. Kelola jabatan sendiri itu ada fitur menambah jabatan. Contoh dosen. Maka data akan otomatis tersimpan dan bisa diedit dan juga bisa dihapus. Lalu move ke kelola user. Kelola user sendiri itu saya menggunakan admin dan bisa diedit dan bisa ditambah. Untuk passwordnya itu seperti yang saya masuk tadi yaitu admin 123.
Lalu pindah ke kelola pendaftar. Kalau pendaftar sendiri itu banyak menampilkan banyak menampilkan seperti total pendaftar, pending, diterima, dan ditolak. Nah, ini ada beberapa aksi, yaitu lihat detail, riwayat, dan ada dua opsi, yaitu terima dan tolak. Jika terima, maka akan menambah ke gambar ini, dan akan otomatis keterima. Misal menggunakan NIM untuk mencari. Nah, dia akan otomatis menampilkan NIM yang sudah saya cari. Lalu pindah ke kelola blok. Kelola blok sendiri itu fiturnya mirip dengan kelola anggota, yaitu ada fitur tambah blok, judul blok. Misal saya akan memasukkan blok CTI Polinema dengan kategori teknologi, terus PHP. Ringkasannya bebas. Dan konten blognya itu saya akan isi dummy juga. Di sini saya sudah menyediakan, kelompok kita sudah menyediakan fitur bold, italic, terus underline, lalu S, lalu fitur-fitur yang seperti ada di Word, lalu publikasi sekarang. Terus lupa, harus minimal 50. Lalu blog otomatis akan tersimpan dan juga bisa diedit. Misal saya akan mengedit ringkasan. Dan juga bisa di preview. Nah, lalu bisa juga dihapus. Lalu masuk ke menu kelola profile. Untuk kelola profile sendiri itu kita sudah menyediakan kelola tentang kami, terus kelola 4 kartu future, terus kelola fokus and scope, lalu kelola visi dan misi, lalu kelola roadmap, lalu kelola logo, dan kelola footer link. Misal saya akan mengganti reserve, tidak ada titiknya, maka akan otomatis berubah. Lalu ke kelola penelitian. Di sini fiturnya tuh mirip-mirip dengan kelola pendaftar. Ya, yang pertama yaitu kelola penelitian, ada judul penelitian, deskripsi, tahun, status, peneliti utama, jumlah tim, anggota tim, dosen pembimbing, kategori, progres, metodologi, tanggal mulai, tanggal selesai, keywords, link, dan output. Lalu move ke kelola publikasi. Di kelola publikasi sendiri itu ada beberapa fitur juga mirip dengan kelola penelitian. Seperti ini. Dan juga bisa menghapus dan mengedit. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita, yaitu mewakili lab PBL, lab Laboratorium Software Engineering. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.